Sehingga ketika kita menjadi pasien distribusi, maka patokan kita adalah, pedoman kita adalah cara distribusi obat yang baik. Selain kita di bawah dinas kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Ini saya akan menyampaikan sedikit tentang profil kami, kemudian bagaimana pengelolaan serta implementasi CDUB. Ini dasar hukum kita, Bu. Undang-undang, ada undang-undang tentang psikotropis, narkotik, tenaga kesehatan, pengamanan kesehatan farmasi, ada pekerjaan kefarmasian. Seperti saya sampaikan tadi nih, klasifikasi kami berdasarkan pekerjaan kefarmasian, UPT di instansi farmasi adalah fasilitas distribusi. Kemudian kita juga ada standar pelayanan farmasi puskesmas ya, berdasarkan kita. Lalu di pedoman kita adalah CDOB yang dikeluarkan. Lalu kami ada peraturan daerah tentang dinas kesehatan dan tentang UPT di instansi farmasi. Jadi kami ada Pergub sendiri yang mengatur tentang instansi farmasi. Oh, Pergub ya, Bu ya? Pergub ya, Pergub nomor 88 tahun 2016 tentang kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja. Oh, dinas kesehatan maaf, yang Pergub ya. Bupati ya, bukan buku tentang organisasi, tugas dan fungsi instansi farmasi. Ini gambar umumnya tadi Bu, kita ada 44 puskesmas ya, Bu ya? 44 puskesmas plus 3 RSUD dan OTW 4 Bu. Oh, Sedang dibangun sistemnya. Lebih banyak ya, Bu ya? Iya. Ya Allah. Ada 29 kecamatan. 44 puskesmas, 3 RSUD. Kami memang sejak tahun 2000 berapa ya pengantaran obat puskesmas tahun berapa? 2019 ya? 2018 sudah? 18 pernah dulu di atas tapi ada yang ngambil juga. Ya, jadi kami mendistribusikan ke puskesmas dengan metode push distribution ya. Push distribution itu sejak tahun 2019, sejak mendapatkan anggaran DAK Bu, anggaran DAK distribusi. Tapi kami dapat cobaan nih tahun depan tidak ada lagi anggaran DAK, jadi kami tidak dapat anggaran. Sama Bu, sama banget jadi, Bu. Saya masih maju mundur nih. Yeah. Seperti apa gitu kebijakan dinas kesehatan, Yeah. apa teknis cuman itu. Ini hubungannya dengan kesejahteraan tadi ya Bu ya. Iya, Bu, Itu ya, ada ya. makanya ini akan saya pertimbangkan masak-masak nih nanti seperti apa. Apakah kita tetap push atau kita pull distribution seperti halnya vaksin. Oh gitu. Ini akan jadi pertimbangan. Pertama kan tenaganya, BBM-nya, ada tolnya. Kalau kami kan pakai tol gitu kan. Itu yang nanti akan dijadikan pertimbangan sendiri. Nah ini tadi seperti Ibu sampaikan juga, kita ini masih banci ya Bu, UPTD tapi banci. Masa Bu, instalasi kan udah masuknya? Iya tetap, tapi satu kaki Oh. di dinas, satu kaki. Iya. Pengelolaan obatnya tidak sepenuhnya diserahkan ke instansi farmasi. Jadi pengelolaan obat dinas kesehatan itu terbagi dua. Kalau pengadaan masih di dinas kesehatan seksi farmasi. Iya, sama. Setelah pengadaan dari mulai penerimaan sampai distribusi, pelaporan, pemusnahan obat kadaluarsa ada di instansi farmasi. Oh, jadi, gitu ya. bagi dua lah gitu. Iya. Ini sebenarnya kendala juga. Sebaik apapun koordinasi kita dengan dinas kesehatan, seksi farmasi, tapi tetap yang tahu real bagaimana berapa sih kebutuhan real itu, Iya. real itu tetap di instansi farmasi. Iya betul Bu. Memang idealnya pengadaan obat itu pengelolaan obat itu satu pintu. Ya. Kalau di sana gimana? Sama Bu, persis. Oh iya, itu yang kalau kota kan mereka sudah pengelola sendiri kan kalau kota Tangerang. Oh, Kalau iya. kami masih waktu itu Pergub ini baru diganti 2019, waktu itu sudah kasih farmasi waktu itu Pak Muji sudah mencoba memberikan justifikasi, argumentasi bahwa pengelolaan harus satu pintu, tapi tetap yang di atas masih berat gitu untuk melepaskan gitu ya. Sudah akhirnya kita tetap Pergub yang baru itu tetap mengatur bahwa kami hanya menerima dan lain sebagainya, tapi pengadaan tetap di. Oh gitu ya, sama Bu. Ini Pergubnya tentang kedudukan UPT di instansi farmasi, Pergub nomor 32 tahun 2019 yang terbaru. Lalu kemudian kami ada juga ini Bu, pengelolaan karena kita metode itu pengelolaan obat satu pintu ya Bu sebenarnya, tapi walaupun pengelolaannya itu bagi dua, jadi ada tim, kita ada
surat keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim perencanaan obat terpadu. Jadi perencanaan itu dinas kesehatan walaupun mereka yang mengadakan, tetap mereka melibatkan semua pihak termasuk kami dari farmasi. Ada juga pemegang program dan juga puskesmas. Ini alur perencanaannya. Biasanya dulu sih kepala seksi atau bidang yang membawahi farmasi itu akan membuat surat edaran untuk bagi pemegang program dan puskesmas ya pengajuan usulan obat. Kemudian membuat rencana kebutuhan obat berdasarkan ROK dan RKO ya. RKO. RKO yang membuat dinas kesehatan kan. Walaupun datanya juga memakai data dari kami. Iya. Ini ada datanya, ada data program, kemudian data rencana kebutuhan dari kami atau juga usulan dari puskesmas. Sehingga kemudian diperoleh rencana kebutuhan obat dinas kesehatan. Ini perencanaan jadi melibatkan berbagai program ya Bu. Karena program-program ini pasti punya obat, Iya betul. punya kebutuhan gitu. Iya. Nah ini langsung ke pengadaannya. Saya mungkin tidak banyak bercerita ya, kalau pengadaannya itu ya ada e-katalog dan non e-katalog. Iya, sama Bu. Kendalanya, tapi kami juga merasakan kendalanya ketika non e-katalog lelang tidak ada di e-katalog itu biasanya proses lelangnya agak tersendat. Nah saat ini pun kami juga ada kekosongan obat dan obat tuh saya tuh inginnya sih obat itu datang itu Desember sudah tidak ada lagi obat yang masuk, terakhir November lah atau Oktober, sehingga Desember itu kesempatan bagi kami untuk merekapitulasi laporan. Kalau sendiri BPK kan Bu, laporan persediaan dan lain sebagainya, tapi seringkali itu tidak bisa karena mungkin mereka sampai akhir November nih di kontraknya pengantaran banyak barang, tapi mereka minta ada gitu. Nah, itu yang berat, kami terpaksa Desember masih ada proses mutasi barang, itu yang membuat kadang laporan akhir tahun itu agak keteteran. Tapi ya gimana sih kalau pemerintah itu ya harus gitu, harus jalan, harus bisa, harus selesai. Iya. Caranya nah seperti itu. Ya siap Bu. Seninya. Iya seni kerja Bu ya. Seni bekerja. Nah ini tadi sumber anggarannya kami ada Sumber anggaran. di AK. Tahun ini pun kami tidak dapat di AK. Tahun depan tidak dapat di AK. Iya. Untuk obat. Yang ada di AK DMHP untuk program. BMHP Bu. Ya, BMHP program Kesga sama P2 itu banyak sekali, itu berapa miliar. Tapi kalau obat PKD kami nggak dapat, termasuk juga dana distribusinya Bu. Jadi di AK tahun depan itu sudah nggak ada. Nah ini kalau pengelolaan obat di instansi farmasi. Jadi kami tadi alurnya adalah penerimaan, kemudian penyimpanan, pendistribusian, dan kemudian ada evaluasi termasuk pencatatan pelaporan atau pemusnahan obat kadaluarsa di sini. Siap Bu. Nah ini kami ada sistem aplikasi logistik sendiri Bu. Aplikasinya milik sendiri atau dari Pemda? Milik sendiri. Ya maksudnya ya anggarannya dari Pemda tapi milik sendiri. Oh iya. Ini cerita sedikit, mungkin kalau di Serang logistiknya jalan. Barusan mau mulai. Kami itu logistik sudah jalan Bu. Puskesmas sudah input tapi kena hack 2 kali ya. Masuk BT yang itu ngumprak-ngumprak logistik. Waktu itu di tahun berapa itu? 2019 ya. Kena hack sama? Gak tahu, jadi hilang semua data itu kan puskesmas hilang. Akhirnya kami berusaha membesarkan puskesmas, input lagi sudah di-hack lagi, sampai sudah bersurat ke Kementerian Kesehatan solusinya untuk kami seperti apa. Masa kami harus input lagi kan, tapi tidak ada jawaban dari Kementerian Kesehatan. Akhirnya kita menyerah, kita buat aplikasi sendiri. Aplikasi kami namanya Digi Pharma. Aplikasi tahun 2019-2020 ya mulai. Digi Pharma 2019 awal mulanya. Waktu itu anggaran sedikit banget Bu, cuma 40 juta. Selama ini kami pakai SBBK itu manual atau ketik manual. Nah jadi tahu ya repotnya gitu. Pengennya tuh puskesmas tuh input mau minta apa klik, SBBK otomatis dari itu ya. Sederhana itu sebenarnya. Akhirnya dengan anggaran seadanya tersebut jadilah ini. Tapi ya pasti kurang ya Bu, banyak hal lah. Obat itu kan banyak hal. Dari nomor batch-nya yang harus tertelusur, sumber anggaran yang tertelusur. Ternyata sejak tahun 2020 laporan persediaan juga berubah. Maksudnya mereka minta benar-benar rincian. Karena kami ada 44 puskesmas dan 3 RSUD, maka itu dianggap sebagai antar instansi. Jadi kami harus merinci
Rp1 pun tidak boleh beda ke 47 instansi itu. Jadi aplikasi kami harus menyesuaikan. Nah, itu yang masih berat tuh. Terus kartu stok juga kan, kartu stok itu BPOM maunya ada elektroniknya, kan ini pencatatan elektronik, kartu stok elektroniknya mana, baru kartu stok manual itu. Akhirnya pengembangan Digi Farma mengembangkan kartu stok elektronik gitu. Nah, jadi kayak sorry obat lagi. Nah, aplikasi persediaan ini belum mampu. Kami dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, yang setengah dipaksa untuk pakai aplikasi persediaannya dari Pemda. Siap namanya. Saya kekeh nggak pakai. Oke, saya kekeh tidak mau. Saya nggak mau pakai. Kita juga siap ada ya? 2 aplikasi berat banget buat staff saya input. Iya. Tahu sendiri aplikasi kementerian juga banyak. Ada Smile vaksin, ada Siha, ada apa lagi, semua aplikasi. Persediaan kami, kalau persediaan juga ada 2 aplikasi, aduh habis lah waktu kita untuk input aplikasi. Betul, Bu. Kita pekerjaan kita banyak loh, walaupun kesannya ngapain sih saat farmasi cuma nerima, ngeluarin, Kesannya Bu ya, kayak kita nggak ada kerjaan. saya bilang memang, misalnya farmasi itu gampang ya Bu, yang di atas kertas. Kamu punya stok berapa, kamu terima berapa, stoknya berapa, keluar berapa, rusak berapa, sisa berapa, simple kan? Betul. Simple as that gitu. Tapi gitu, di dalam kesimpulannya itu bawahnya banyak, sampingnya banyak, sehingga apa ya, kita butuh benar-benar gitu jangkauan obat sampai hal-hal kecil, penerimaan pun jelas, penerimaan berapa juta tablet itu nomor bednya berapa, ada sekian nomor bed, 10 nomor bed, ya kita harus teliti bahwa 10 nomor bed itu tercatat, itu kan butuh ketelitian luar biasa. Jadi sebegitu menjelimetnya, walaupun tadi dilihat dari luar sesimpel itu pekerjaannya. Jadi kembali lagi ke aplikasi persediaan Pemda itu, saya sempat diomelin sama inspektor karena tidak mau pakai aplikasi persediaan karena menghambat pelaporannya BPKAD, pelaporan Pemda gitu. Dan bilang saya, apakah saya harus input 2 aplikasi gitu. Ayo, tapi kan bisa di bridging dan lain. Ayo, saya mah terbuka. Kalau aplikasi Digi Farma harus saya matikan, nggak masalah gitu. Tidak masalah. Pakai aplikasi Pemda tidak masalah, asal Pemda juga bisa memfasilitasi kepentingan kami. Nah, di aplikasi Pemda itu yang akhirnya mereka mengakui bahwa kami tidak bisa memakai karena mereka belum bisa memfasilitasi adalah Vivo. Yang namanya persediaan pasti Vivo. Buku tulis Vivo, ya kan Bu? Iya Bu, betul. Alat tulis itu Vivo, pasti nggak mungkin Vivo. Tapi kalau obat tidak mungkin. Obat itu Vivo. Obat yang 2021 ED-nya bisa lebih panjang dari obat yang datang 2022, sehingga yang kita pakai adalah 2022 kan. Iya, betul Bu. Nah, aplikasi itu tidak bisa memfasilitasi itu. Yang kedua, nomor batch, mereka tidak bisa. Buku itu nggak ada nomor batch-nya. Nggak ada, benar Bu. Buku ukuran kuartal sekian lembar ya itu aja. Kalau obat paracetamol 10 nomor batch itu harus kita telusuri kemana larinya. Ketika ada recall produk, kita harus tahu gitu kan, kemana saja kita harus distribusikan. Ya, itu yang tidak sanggup aplikasi Pemda. 2 hal penting ini mereka tidak sanggup. Sampai saat ini pun wacana untuk bridging itu juga belum. Ya, jadi ketika saya nanti akhir tahun saya diomelin lagi investor, tinggal jawab seperti itu aja. Iya betul Bu. Sudah lama mungkin udah ke sini. Mereka sudah sini sudah lihat. Udah lihat. Orang BPKAD sudah melihat, sudah apa? Mereka pengen tahu seperti apa sih alurnya saya. Mereka tidak, berarti tidak bisa itu untuk obat. Terserah mereka seperti apa nanti. Itu ini Bu, kita aplikasi namanya kita Digi Farma. Digi Farma ya. Nah, ini fasilitas kita ada ruang penerimaan obat. Ini yang di sana, kemudian ada proses penerimaan obat itu biasanya kalau penerimaan obat karena pengadaan dari dinas kesehatan. Nah, ini yang kadang juga menjadi kendala mereka berhubungannya dengan dinas kesehatan saja si penyedianya itu. Tiba-tiba hari ini mau datang. Sedangkan di SOP kami jelas minimal 24 jam sebelum kedatangan harus memberitahu. Saya pernah nolak sekali. Pernah nolak, mereka gagap. Ya urusan mereka mau gitu, soalnya kami nggak punya ruangan, orangnya nggak ada gitu, mungkin hasil distribusi atau ada yang kemana gitu, ada yang tugas luar, sehingga kami tidak bisa mandiri. Saya pernah menolak sekali. Nanti masukin ke gudang aja itu urusan bapak gitu kan. Kalau kami juga nggak susah gitu. Kalau ruangannya ada ya sudah kita terima gitu kan. Kalau ruangannya ada, tapi ditekankan bahwa mereka harus memberitahu kami
minimal 24 jam sebelumnya gitu. Kita mempersiapkan ruangan juga kan Bu, space-nya, terus orang-orang yang nanti ya standby siapa gitu. Nah, jadi harus memberitahukan dulu. Kita harus konfirmasi SOP-nya ke kita. Ini lanjut, ini proses penerimaan. Kalau obat program, nah kita jemput bola ya Bu ya. Jemput bola ya Bu ya. Kalau sekarang mungkin dekat ya Bu. Dekat ya, Tapi alhamdulillah. ya walaupun tidak terlalu jauh ya Mas, lumayan lah butuh bensin dan tol gitu. Iya. Itu untuk anggarannya itu Bu gimana Bu? Untuk anggaran ini Anggaran bensinnya? ya kita dapat Oh dapat ya Bu ya. kita dapat. Kemudian untuk perjalanan awalnya itu agak sulit Bu ya, perjalanan dinas sekarang kan sudah nggak ada gitu. Terus kami bilang oke, kalau perjalanan dinas nggak ada, tapi kami ngambilnya pakai apa? Ini bukan diri sendiri loh yang kayak hadir rapat gitu kan. Kalau hadir rapat oke lah ya gitu kan. Tapi kami ngangkut barang, di situ ada orang yang ngangkut. Emang orangnya nggak dikasih upah. Iya kan? betul. Terus kadang ngangkut barang tuh emang cukup 1 mobil enggak, kadang itu 2 mobil gitu kan. Nah, hal seperti itu akhirnya diberikanlah anggaran, ya boleh kami klaim anggaran perjalanan dinas luar daerah gitu. Oh bisa ya masih. Nah, ini kan prosesnya seperti biasa ya Bu ya, kita minta orang program. Nah ini juga kendala kami, orang program kadang tidak koordinasi dengan kami bahwa mereka minta obat di provinsi, tiba-tiba ini ada obat yang harus diambil. Padahal stok kita banyak, obatnya mau ED. Kalau obatnya mau ED saya ke program ini mau diapain? Harus habis loh ya gitu kan, harus habis, mereka harus alokasi gitu seperti itu. Nah untuk kemudian kita masuk ke penyimpanan ini.